اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلي وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وشرف على سيدنا ونور قلوبنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وتهرياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam acara ikatan alumni dan simpatisan Pondok Pesantren Darut Tauhid binaan daripada Kiai Muhaimin. Semoga senantiasa kita semua diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita semua selalu menjadi seseorang yang mempunyai keterkaitan hati dengan guru-guru kita, sehingga kita menjadi seseorang yang sukses dunianya, sukses akhiratnya, karena sebab kita mengikuti tapak tilas apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dimuliakan Allah, terutama yang saya muliakan Kiai Muhaimin, semoga senantiasa panjang umur, sehat walafiat. Rindu saya sebenarnya sudah sangat lama gak ketemu beliau karena padatnya waktu. Dulu waktu saya awal-awal merintis pesantren di Gang 9, beliau yang membuka wawasan orang-orang sekitar sehingga menerima kami berdakwah di Bulak Banteng ini. Pernah beberapa kali datang ke beliau, tapi waktu itu beliau sakit sehingga saya gak jadi masuk. Dapat kabar sakit saya langsung pulang. Ya, walhasil sebenarnya siang ini Al-Fagir malam ini tadi sudah sedang dalam keadaan rutinan, dan Ana sampaikan kepada antum semuanya bahwa Ana sudah gak terima acara-acara event seperti ini. Ana gak terima acara-acara maulid, wala Isra Mi'raj, wala apapun, kecuali kita akan fokus kepada acara kajian-kajian rutin. Kenapa sekarang hadir, Beb? Yaitu tadi jawabannya, karena saya rindu sama Kiai Muhaimin. Sehingga tadi saya baca kitab sebentar di majelis rutin, satu paragraf saja saya baca, kemudian sisanya saya tinggal, saya lanjut berangkat ke sini. Semoga benar-benar dengan datangnya saya ke sini untuk tabarruk, untuk ngambil berkah, benar-benar saya pulang nanti dapat barokah. Kalau antum semuanya sudah muridnya, pasti ada di hati beliau. Kalau seperti saya, jadi kotuh ngalak barokah, hadir ke acara, saya ada kisaran beliau. InsyaAllah mantar tetipu menakulah, terutama dunia akhirat. Ikhwani yang dimuliakan Allah, Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad ajarku, Al-khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadun minhum min ayyakuna fi ahdada da'iratain, dairatil rahmah atau dairatil hikmah. Seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ada pada dua keadaan. Kula panjenengan kan? Di hadapan Allah pada dua posisi. Kalau nggak satunya, posisi yang satunya. Dairatil rahmah atau dairatil hikmah. Ada dua posisi. Posisi yang satu dairatil rahmah. Kita masuk berada di posisi rahmat, yang mana di dalamnya dikuncuri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi satunya dairatil hikmah. Dairah atau kawasan kita kemudian menjadi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana al-yawma fi dairatir rahmah
Siapa orang yang di masa hidupnya, di masa dunianya, fi dairatil rahmah, dia ada pada daerah rahmat, maka dia akan mendapatkan kana ghadan fi dairatil fadl. Maka nanti di sisi Allah di akhirat sana dia akan mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana al-yawma fi dairatil hikmah, sama orang kalau hari ini ada di daerah hikmah, ya, kana ghadan fi dairatil adl, maka nanti dia akan berada di daerah peradilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani yang dimuliakan Allah, Habib Abdullah bin Al-Haddad adalah seorang alim, seorang arif billah wa bi rasulih, dan beliau adalah seseorang yang amil mengamalkan daripada ilmunya. Kemudian beliau adalah seorang wali, seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Habib Abdullah bin Al-Haddad ini, ikhwan yang dimuliakan Allah, sejak kecil sudah tampak bagaimana ubudiyahnya. Memang kita sebagai seorang hamba, kula berpanjenengan neka kudu sadar bahwa kula berpanjenengan neka adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba itu kalau mau diibaratkan hadirin seperti seseorang yang berada sedang bekerja di perusahaan. Dia adalah seorang karyawan yang harus mengikuti apa yang diperintah sama atasannya. Jadi ketika kula berpanjenengan aromansah tadi sebagai seorang karyawan, agar tuan juragan, agar tuan bos, agar tuan atasan, tentu kula berpanjenengan kau nurut apa saya perintah. Nah, apa yang saya perintahkan? Ketika kita benar-benar mengharapkan gaji atau hadiah atau bayaran daripada atasan kita. Beda ketika kita sudah kemudian berani menentang atasan kita. Oh, ini resikonya orang tersebut berarti siap-siap untuk dipecat, kemudian gak dapat apa yang dijanjikan oleh atasannya. Hal seperti ini harus senantiasa kita camkan di dalam diri kita, bahwa kita adalah seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi seseorang yang benar-benar selalu mengikuti apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang, malam, bulan, apapun, tahun, kapanpun, selalu ikut apa yang diperintah Allah. Ketika kita sudah sadar bahwa kita ini adalah hamba, dan kita berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala satu kebaikan dunia akhirat. Kita lihat bagaimana Habib Abdullah bin Al-Haddad itu yang telah memberikan nasihat kepada kita. Kita harus ada di salah satunya, dairatul rahmah wa dairatul hikmah. Siapa dairatul rahmah di sini? Anbiya, mursalin, aulia, ibadullah salihin, orang-orang yang tunduk patuh taat kepada Allah, dia akan ada di daerah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah masuk ke daerah rahmat, maka nanti di akhirat akan dapat dairatul fadl. Dia akan mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di dunia wal akhirah. Hanya sampai dikatakan panjenengan toman ambu dadi santri, amarga ampun keluar dari pondok terus aromangsa alem ambu dadi santri. Keren hadir, keren. Semepung aku lebat panjenengan pada dunia, bahkan semesoki hadirin, semesoki aku lebat panjenengan. Itu ketika kita sudah berprinsip bahwa kita ini adalah murid abadan. Kenapa begitu? Itu Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah bilang, innallaha takaffala li talibil ilmi takaffulal khas ba'da takaffulil 'am. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri jatah khusus kepada kamu wahai murid, wahai talib, wahai talibil ilmi, orang yang menuntut ilmu, yang setiap harinya memikirkan tentang ilmu, setiap harinya memecahkan masalah fikihnya, syariatnya, tasawufnya dikaji, belajar hatinya, belajar otaknya, pikirannya gimana biar suci seperti apa yang diharapkan Nabi.
sehingga dia mengkaji. Ketika seperti itu, Habib Abdullah sudah bilang, innallaha takaffala li talibil ilmi takaffulal khas, akan diberikan jatah khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da takaffulil am, setelah diberi jatah yang umum, reng kafir, reng musyrik, reng munafik, reng lotomana bejat, pezina, tukang menteng, tukang ajudi, tukang togel, kabeh paling rezeki sama Allah taala. Semua dikasih rezeki. Orang yang salat, gak salat, baca Quran, gak baca Quran, sekut amosoy kiai, beci kahabaib, bahkan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasa, itu namanya rezeki yang sifatnya umum, diberikan semuanya. Maka kayak bener paling rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwan yang dimuliakan Allah, orang yang cerdas, ia yang meniru bagaimana tapak tilas para ulama-ulama terdahulu. Dia selalu berusaha ada di dairatul rahmah, ada di kawasan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya terutama ketika sudah masuk ke Muharram seperti sekarang ini, hadirin, ya Allah, kita punya umur ini gak terasa sebenarnya. Ya, dulu saya waktu pertama kali ketemu Kiai Muhaimin, saya masih punya anak 1, sekarang sudah anak 4. Dulu istri masih 1, sekarang sudah 3. Monero habaib jagung tangkung, hadirin. Ya, itu seperti itulah diajarkan oleh Nabi Muhammad, gajar. Ya. Nah, kemudian bagaimana fakta yang ada di antara kita, ikhwan yang dimuliakan Allah, lo kerasa dan terasa. Dulu saya di Bulan Banteng ini cuma sekolah SD, Angkatan Pandeg, sekolah SD, Badai Pak Ahmad, Bulan Banteng Madia Baru itu. Terus saya sekolah sana dulu. Subhanallah, sekarang sudah punya anak 4. Sekarang sudah punya istri, punya anak 4, sudah tua, ikhwan yang dimuliakan Allah. Lo kerasa. Bahkan dulu saya waktu masih main di sana, saya masih ingat. Mungkin panjenengan juga tidak nikah. Kikanan saben amain apa? Bahkan ketika awal berumah tangga, pakaiannya apa, siapa yang hadir, kita masih ingat. Subhanallah, lo kerasa sudah jadi kakek, sudah punya cucu, sudah punya anak, punya cucu, usianya sudah masuk ke 50 tahun, 60 tahun. Ini kita hidup ini. Makanya sampai dikatakan, dunia kamahilil maqar wa inna mahilil mamar fafkir wa am'in fil namar wala takun kasaimah. Gitu. Dunia kamahil lil maqar. Dunia ini bukan tempat untuk menetap. Lo bakal habis pada dunia, ikhwan. Lo bakal habis sebentar. Kalau normal kita mungkin udah hidup kita antara mabaina sittin wasab'in, antara 60 sampai 70 tahun kata Nabi. Kalau normal, belum lagi kalau ketambahan stroke, ketambahan kencing manis, ketambahan diabetes, ketambahan ini itu, dipotong kita punya usia. Apa yang mau kita pikirkan? Maka fafkir wa am'in fil nador. Kadang kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, mikirnya cuma makan, kemaluan, tidur. Kuntang kita hidung, saya pikir tabung bini lah, tabung anak, kuntang kita hidung. Kata Imam Mahdi, jangan jadi orang yang tadaraku humumuhum ma bainal batni wal farj. Setiap orang saya sepingong kepikiran tabung dan kemaluannya saja. Itu dia tuh ayamnya. Kayak kali aja. Kulaku kukuriyu saya sarah. Kenyang, masuk kandang. Ketemu betinanya, kumpul, capek, tidur. Penting lagi sarang ngodi panjenengan. Bangun tidur, berangkat kerja. Pulang jam 4. Makan, kalau lapar makan. Pulang jam 4. Sampai rumah sahwatnya naik, ketemu istrinya, kumpul, kemudian capek, tidur. Benar gini. Apa bikin nama nasa sarang aja. Sampai Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu sama aku saudaranya Habib Husain bin Abdullah bin Husain bin Tahir. Ya, beliau hadirin yang dimuliakan Allah, usianya itu lewat dengan ilmu. Tetimun kakang badai dalam jeding, tepan mandi, aling badai luar,
Maca kitab hadirin. Qala al-muallif rahimahullah betul aja. Radhiyallahu ta'ala. Saya dalam sedang mandi mendengarkan bacaan kitab di luar. Terus begitu. Makan gantian, yang makan mendengarkan, yang membaca, yang nggak makan gantian, terus seperti itu. Kenapa? Karena memang menilai bahwa hidupnya kita ini harus beda dengan binatang. Harus masuk kepada dairatul rahmah. Harus masuk ke dairatul rahmah sehingga kita mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah kita dalam menghidupkan siar-siar Islam. Saat kita mengikuti apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, kemudian berusaha membanggakan guru-guru kita. Bagaimana alumni-alumni selalu hadir dengan acara undangan seperti sekarang ini hadirin. Kalau masih yang gak hadir, ingatkan ke dia, kamu yang hadir pun jangan pernah terpaksa. Itu sudah ditunjukkan sama Allah Ta'ala bahwa sekarang ini yang hadir baik terpaksa ataupun tidak terpaksa itu dipilih sama Allah Ta'ala. Panjenengan dipilih sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah Ta'ala sudah berkehendak kita untuk menjadi orang yang baik, maka Allah Ta'ala akan arahkan kita untuk menjadi orang yang faqih tentang ilmu, mengarah kepada perantara-perantara wasail daripada ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW, termasuk hadirnya kita di tempat ini. Ini adalah wasail, ini adalah perantara untuk kita sampai kepada apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, jangan pernah jadi kepada dairatul hikmah, dairah hikmah. Siapa daerah hikmah itu? Daerah hikmah yang kelak akan dijadikan cerita. Seperti siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Cuma dijadikan contoh. Nih lo, teman tadi orang yang sekolah nikmat, tadi orang yang sekolah ngajar dan Allah, bakal ada Rasulullah, lepas ada kesyariatan Nabi Muhammad. Nih hidupmu bakal seperti ini. Bakal seperti ini. Nanti gadan fi dairatil adl. Nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Matamu kau pakai untuk apa? Oh, bitong ngapi hadirin. Bitong ngapi. Mulai daripada kita bangun tidur, kun lahir, balik, ketika mukallaf sampai kita mati itu akan dipintai pertanggungan jawab semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak Habib Abdurrahman As-Saggaf, kakeknya Habaib yang bermarga As-Saggaf itu. Kayaknya Habib yang bermarga As-Saggaf itu punya rutinan hadirin. Penareh la ilaha illallah segami ebu, takbir segami ebu, tahmid segami ebu, kita tambah hatam Quran saare dukaleh, kita tambah ngajar, kita tambah dakwah. Hidupnya seperti itu. Tapi yang dipikirkan apa? Ya Rabbi ma makna amal wa kasbuna kullu sana. Ya Allah, amal saya ini gak ada. Amal saya gak ada, hancur, gak bernilai ya Allah. 25.000 kali la ilaha illallah. Terus kuleban panjenengan dengan apa amalah? Miaro mangsa ke di orang sepasti masuk ke dalam surga Firdaus. Tenang, aku lo pigopian. Kadi lo bakal hisab sareng Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu para aulia, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka fokus. Makanya Muharram, masuk ke Muharram, tahun tambah. Ini berarti usia kita ini semakin berkurang. Sampai dikatakan sama penyair hadirin, daqqatu qalbil mar'i qailatun lahu. Detak jantungnya manusia ini itu daqqatu qalbil mar'i qailatun lahu. Itu kalau misalkan bisa berkata hadirin, bisa berkata, bisa mengeluarkan suara, innal hayata ladaqaiqu wassawani, maka detik jantung itu akan berkata, hidupmu, usiamu, tiap harimu itu adalah detik-detik, menit-menit. Umurmu itu semakin berkurang, semakin berkurang. Maka para ulama-ulama terdahulu memikirkan hidupnya itu bukan hanya setahun sekali, muhasabahnya bukan setahun sekali, muhasabahnya itu tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari. Pagi nangis, siang nangis, malam nangis.
Begitu. Kenapa? Padahal sadar mereka bahwa karena mereka itu sadar bahwasanya di dunia ini cuma sementara. Lihat bagaimana sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain di dalam berusaha untuk membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, hadirin, itu diceritakan Sayyidina Abu Bakar itu berusaha membuktikan cintanya kepada Nabi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sepedung itu akhirnya sandala elang. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menyediakan kotak. Dibilang, apa yang dimasukkan ke sana Abu Bakar? Kata istrinya, itu hartaku simpanan. Ya, itu simpanan. Adalah simpanan. Padahal subhanallah, begitu Sayyidina Abu Bakar sudah sampai kepada masa terhimpitnya, maka ketika dibuka sama istrinya, itu sudah gak ada isinya. Ditanya, kemana Abu Bakar? Ini isinya kok sudah gak ada semua. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, semuanya itu adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai harta yang dimilikinya pun hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain benar-benar berusaha ada di dairatul rahmah dan menghindar daripada dairatul hikmah, sehingga kemudian takut diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani yang dimuliakan Allah, hadir ke acara seperti ini berusaha adalah bukti untuk kita itu mengkaitkan hati kita kepada guru. Ya, jadi jangan kaget kalau hidupnya itu masih susah aja. Lakoh kilo ting nemo lakoh kilo kisoki Roma kipakun situng poin kontrak sekamar gitu. Ya, kipakun salah, jangan kaget. Dilihat bagaimana kondisinya kamu dengan gurumu. Ta'alluq qalbiyah itu paling utama. Hati itu harus selalu terikat sama guru. Orang itu kalau sudah ta'alluq qalbiyah, yaj'al syaikhahu amama babihi, maka dia akan menjadikan gurunya itu ada di depan pintu rumahnya, selalu memantau dia. Makanya untung ketika ada seorang guru kemudian murabbi mengadakan acara seperti ini, mengumpulkan setelah keluar dari pesantren. Itu tujuannya apa? Untuk mengetahui kondisi santrinya satu-satu. Jadi Anda ini, antum semuanya ini bukan hanya punya seorang ustaz, tapi punya seorang murabbi yang selalu ingin mengetahui kondisi muridnya. Karena ustaz sareng murabbi lain. Ustaz dengan murabbi beda. Kalau ustaz ngajar, paham lo paham apa kau cangin tes itu ustaz. Tapi kalau murabbi, tonton panjenengan ini. Ya, paham enggak ini? Gimana caranya paham? Setelah paham, keluar dari pesantren dia mencari menjadi sukses. Itu selalu jadi pikirannya, selalu jadi munajatnya, selalu jadi doanya, sehingga diadakan acara seperti ini. Berarti antum semua sedang punya murabbi. Rogi merlok masamak daga murabbi, ikhwan. Nah, oleh karenanya ikhwan yang dimuliakan Allah, sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi sepertinya saya bukan yang pertama yang akan bicara di atas panggung ini, karena ada guru kita Ramuham, insya Allah masih akan menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Maka sedikit itu, terus terang apa yang saya sampaikan itu tadi paling khusus adalah bagaimana kita nasihat itu kita jadikan untuk diri kita ini menjadi seseorang yang semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Syukur-syukur melalui perantara guru-guru kita, sehingga kita menjadi seseorang yang mulia di mata Allah dan Rasulnya, insya Allah. Ikhwan yang dimuliakan Allah, saya ucapkan saya terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya sudah diundang. Saya terima kasih sebesar-besarnya karena saya sudah diundang. Dengan wasilah itu saya bisa bertemu dengan Kiai Muhyiddin dan putra-putranya yang soleh-soleh semuanya. Insya Allah perkumpulan kita benar-benar menjadi sa'ah maghfirah, sa'ah rahmah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza minni wa la minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.